Perkenalkan, nama saya Nara Astumora dengan NPM 208700008. Saya dari Fakultas Saintek Prodi Biologi, Stambuk 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan tentang identifikasi potensi tambahan penghasilan, tentang action plan dan aturan kerja. Nomor 1. Apa ide bisnis yang ingin saudara lakukan? Bisnis yang ingin saya lakukan yaitu bisnis penjualan skincare bagi para wanita. 2. Apa kegiatan utama dari bisnis tersebut yang dapat menghasilkan laba? Kegiatan utama atau bisnis dari usaha yang ingin saya lakukan untuk menghasilkan laba yaitu promotion. Kegiatan promosi ini dilakukan atau dibuat di media sosial, media cetak, majalah, televisi, dan lain sebagainya yang akan menarik perhatian pelanggan terhadap produk yang dipasarkan, di mana tujuan dari promosi yaitu 1. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. 4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. 5. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. 3. Bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis saudara tersebut? Cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis yaitu selain menjual produk skincare wanita, hal yang dapat menambah pendapatan yaitu dengan membuka salon. Di mana dengan membuka salon, perawatan rambut, dan kulit dapat menjadi peluang untuk meningkatkan omset. 4. Ceritakan cara mengelola keuangan usahanya. Cara mengelola keuangan bisnis usaha skincare yang akan saya lakukan yaitu 1. Mencatat semua biaya pengeluaran. Dalam mencatat biaya pengeluaran diperlukan catatan pengeluaran sedetail dan sebaik mungkin. Karena jika ini tidak bisa dilakukan dengan baik, maka usaha yang dilakukan akan sulit untuk dikembangkan. Dengan mencatat semua biaya pengeluaran, saya bisa melacak dengan baik kemana setiap uang yang saya gunakan. Contohnya, setiap biaya pengeluaran untuk membeli produk jualan usaha dicatat sedetail mungkin. Dengan begitu, saya bisa mengukur berapa laba yang saya dapatkan dari setiap produk yang terjual. Salah satu hal yang penting untuk memudahkan saya untuk mencatat semua biaya pengeluaran yaitu dengan menyimpan semua bukti pengeluaran selama menjalankan bisnis. Dan saya juga akan mencatat bukti pendapatan, karena setiap pengeluaran biasa diukur dengan setiap pendapatan yang masuk. Dengan begitu, selisih angka yang terjadi akan terlihat titik terang. Tujuan utama mencatat semua biaya pengeluaran yaitu untuk mengatasi selisih angka yang terjadi. Selisih angka merupakan uang yang telah keluar seringkali tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang ada. Hal ini dapat diatasi dengan melihat bukti pendapatan. Dengan begitu, semua pergerakan keuangan bisa dilacak dengan baik jika memiliki catatan untuk semua biaya yang terjadi. Yang kedua yaitu membuat proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan yang dimaksud di sini yaitu membayangkan dalam beberapa waktu yang akan datang pengeluaran apa yang perlu dilakukan untuk kepentingan usaha. Di sini saya terlebih dahulu menentukan periode waktu. Contohnya dalam 6 bulan yang akan datang, apa saja pengeluaran yang akan terjadi selama 6 bulan. Contoh daftarnya seperti berikut. Setiap bulan membeli produk skincare yang telah habis. Bulan kedua membeli peralatan tambahan untuk keperluan toko. Bulan ketiga, memperbanyak produk jualan skincare yang sudah BPOM dan sudah teruji dan tidak mengandung merkuri. Bulan keempat, memperluas bangunan toko. Bulan kelima, membuka cabang toko di daerah yang banyak penduduknya, orang-orang pekerja kantoran maupun mahasiswa. Karena kebanyakan orang yang bekerja kantoran dan anak muda yang sering membeli skincare untuk merawat kulit wajah dan tubuh mereka agar terlihat lebih muda dan cerah. Bulan keenam, yaitu melakukan promosi baik lewat iklan di televisi, di sosial media, maupun lewat brosur-brosur yang dicetak dan disebarkan. Promosi ini bisa dilakukan setiap hari, namun harus menggunakan kata-kata yang dapat menarik perhatian konsumen akan produk skincare yang dijual. 3. Pisahkan uang pribadi dan bisnis. Salah satu hal yang membuat keuangan bisnis berantakan yaitu bercampurnya keuangan pribadi dengan keuangan bisnis.
Salah satu tujuan utama memisahkan keuangan pribadi dan bisnis yaitu untuk dapat melacak pergerakan keuangan. Dalam prinsip dasar akuntansi dan pengelolaan uang, memisahkan uang pribadi dan bisnis merupakan hal dasar untuk dapat melakukan cara mengatur keuangan dalam usaha dan bisnis, terutama dalam mengembangkan bisnis. Keuntungan tidak boleh bercampur dan berantakan. Caranya yaitu dengan membuat 2 akun keuangan. Keuangan pribadi digunakan nama dan identitas diri, dan untuk keuangan usaha digunakan nama usaha. Simpan uang untuk pengembangan bisnis di akun bisnis, dan uang kebutuhan sehari-hari di akun pribadi. Dengan cara ini semua bisa terlacak dengan baik dan berjalan dengan baik. 4. Bayar semua tagihan tepat waktu. Membayar tagihan tepat waktu merupakan hal yang utama, karena dengan begitu kita bisa mengetahui laba yang didapatkan. Karena jika tagihan belum dibayar, maka untuk keuntungan yang didapatkan tidak murni kita miliki. Dalam cara manajemen keuangan, terdapat istilah keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Keuntungan kotor merupakan pemasukan yang didapat namun belum dipotong dengan pengeluaran, termasuk tagihan. Keuntungan bersih merupakan keuntungan murni yang kita dapatkan. Hitung pemasukan dan keuntungan dengan rinci. Bagian ini hampir sama dengan poin nomor 1. Bedanya hanya ada pada bagian pengeluaran dan pemasukan. Pada langkah ini, dihitung semua pemasukan yang telah didapat, dipotong dengan setiap kewajiban yang harus dibayarkan. Kemudian kita akan mendapatkan hitungan murni keuntungan kita dan dapat mengetahui keuntungan secara murni. Setelah langkah ini tercapai, kita dapat mengelola uang kita demi tercapainya kesuksesan dalam berbisnis. Karena pengusaha yang baik adalah pengusaha yang bijak mencatat setiap arus keuangan yang terjadi. 6. Minimalisasi biaya perjalanan. Meminimalisir biaya perjalanan dalam mengoptimalkan pemasukan untuk pengembangan usaha adalah hal yang penting dalam cara mengelola keuangan dalam usaha, agar usaha kita bisa maju dan berkembang dengan baik. 7. Memperhatikan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam melakukan cara mengelola keuangan usaha, terutama dalam masa pengembangan usaha, seringkali kita melakukan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga yaitu partner dalam mengelola usaha yang bisa membuat usaha kita maju dan berkembang. Pada dunia digital yang berbasis online seperti sekarang ini, pengembangan usaha saling berkolaborasi dan mengandalkan berbagai pihak untuk bekerja sama. Di sini kita harus bisa memahami dan memperhatikan kontrak perjanjian usaha, agar kita bisa lebih tertata dengan baik dalam menjalankan cara mengatur keuangan usaha online. Hal ini juga bisa mengatasi kemungkinan buruk yang terjadi, yaitu terjadinya penyelewengan dari pihak ketiga yang merugikan. Dengan adanya kontrak kerja, kita memiliki bukti kuat untuk memperkarakannya dan mengganti segala kerugian yang telah kita alami. 8. Mengawasi arus kas keuangan. Dalam mengawasi arus kas keuangan, kita harus melakukannya dengan sangat disiplin dan bertanggung jawab. Mungkin dalam pikiran kita ini merupakan hal yang sangat mudah. Kita hanya perlu memisahkan mana uang kepentingan usaha dan mana uang untuk kepentingan pribadi. Namun pelaksanaannya mengawasi arus kas keuangan merupakan hal yang sulit. Kesulitan yang didapati biasanya berkaitan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab diri dalam pengawasan. Lancarnya arus keuangan mempengaruhi kelancaran sebuah usaha. Setelah kita mampu dan menguasai hal tersebut, kita akan sangat mudah dalam melakukan cara mengatur uang hasil jualan. Distribusi keuangan akan lancar, mana uang yang bisa didistribusikan untuk pengembangan, mana uang yang bisa disimpan sebagai dana darurat, mana uang yang bisa digunakan untuk biaya operasional, bisa awasi pergerakannya dengan baik. 9. Menggunakan laba untuk mengembangkan usaha. Laba merupakan keuntungan yang kita dapat dari usaha yang kita jalankan. Mendapatkan laba yang sangat tinggi dari hasil usaha tersebut sangat ditentukan merupakan hal yang ditambahkan oleh setiap pengusaha. Dengan cara mengelola keuangan usaha yang baik, laba tidak boleh digunakan langsung untuk kepentingan pribadi. Pengusaha yang bijak dan akan menyimpan terlebih dahulu laba yang didapatkan untuk kemudian digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Laba yang didapatkan baik itu besar maupun kecil dialihkan untuk
mengembangkan usaha. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar bisa menggunakan laba untuk keperluan pribadi. Salah satu indikasinya adalah ketika kita telah merasa sebuah usaha berjalan dengan stabil. Seperti contoh dalam cara mengelola keuangan usaha skincare, setiap laba dan keuntungan yang dihasilkan lebih baik disimpan terlebih dahulu untuk kemudian digunakan untuk membeli skincare yang telah habis. Jangan dulu memikirkan untuk menggunakan laba untuk kepentingan pribadi. Dalam cara mengatur keuangan bisnis yang baik, salah satu cara efektif untuk mengembangkan bisnis adalah dengan memutar laba. Tidak menggunakan uang pribadi ataupun uang modal untuk usaha pengembangan bisnis. Pada akhirnya, ketika keuangan usaha telah stabil, setiap keuntungan akan bisa kita atur, termasuk untuk kepentingan pribadi. 5. Jelaskan sumber daya utama yang menjadi core bisnis saudara. Yang menjadi keunggulan dari produk skincare wanita atau something yaitu 1. Meningkatkan produksi kolagen. 2. Mencegah dan menyamarkan tanda penuaan dini. 4. Membuat tekstur kulit lebih halus dan merata. 5. Mengurangi peradangan. 6. Menyamarkan noda hitam. 7. Menyamarkan pori-pori. 8. Mempercepat proses pembaruan sel kulit. 9. Membersihkan pori-pori yang tersumbat. 10. Mengobati dan mencegah timbulnya milia. Kandungan di dalamnya yaitu AHA, BHA, PHA, vitamin B5, tokoperol atau vitamin E, dan lain sebagainya, yang pastinya kandungannya sangat bermanfaat dan tidak mengandung merkuri. 6. Jelaskan bagaimana cara mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha saudara agar berkembang. Cara mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha agar berkembang yaitu 1. Pilih anggota berkualitas. Contohnya tim leader yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, tim manajemen dengan pandangan bisnis yang luas, dan memiliki ide kreatif dan memiliki sifat kejujuran. 2. Tentukan tujuan bersama. Sebelum memulai bekerja, semua anggota tim harus mengetahui apa tujuan yang sebenarnya ingin dicapai. 3. Tentukan peran masing-masing. 4. Mengerjakan secara efisien. 5. Menciptakan kepercayaan dan kebersamaan. 6. Tegas. Jika pemimpin tegas, otomatis anggotanya tidak akan bermain-main dan akan mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan teliti. Action Plan. Action Plan merupakan langkah-langkah kecil yang dapat diselesaikan dalam periode waktu yang terukur untuk mencapai tujuan utama. Action Plan dari something bisa saudara lihat di PPT saya. Dan ini anggaran modal usaha. Break-even point. Break-even point harga sama dengan total biaya dibagi dengan total produksi. Contohnya saya ambil dari hyaluronic B5 serum. Break-even point something hyaluronic B5 serum, total biayanya yaitu 1.740.000 dibagi dengan total produksi 15, hasilnya yaitu Rp116.000. Harga dijual yaitu Rp125.000. Keuntungan yang didapat dari ke-15 something hyaluronic B5 serum jika sudah habis terjual yaitu 15 dikali Rp9.000 yaitu Rp135.000. Aturan kerja atau soft. Aturan kerjanya yaitu 1. Menyusun bahan promosi pada sosial media. 2. Mencatat setiap penjualan. 3. Memeriksa akun penjualan. 4. Membagikan promosi yang menarik. 5. Mencatat setiap pengeluaran. 6. Tidak mencampuri keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. 7. Konsisten dalam bekerja. Ini saya lampirkan desain produk something dari skincare wanita. Sekian presentasi saya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.